Selamat datang kembali. Untuk pembahasan kali ini kita bakal bedah tumpukan catatan yang detailnya luar biasa. Rasanya ini seperti kita lagi ngintip dari balik bahu seseorang yang lagi menjalankan misi pribadi penuh rahasia dan juga bahaya. Betul sekali. Perjalanan kita bakal mulai dari sebuah pertemuan super rahasia, lanjut ke perburuan di rumah berhantu, sampai akhirnya kita membongkar kutukan sebuah keluarga kuno. Misi kita, membedah setiap langkah dan penemuan penting dari catatan ini, seolah-olah kita ada di sana bersamanya. Oke, mari kita bongkar ini. Tentu, catatan ini seperti membuka jendela ke dunia tersembunyi yang berjalan paralel dengan dunia kita, ya kan? Benar. Coba deh kita perhatikan, gimana cara si protagonis kita, Klein, mengambil setiap keputusannya. Soalnya setiap pilihan kecil di sini punya efek domino yang luar biasa besar. Oke, kita mulai di sebuah ruangan gelap yang cuma diterangi satu lilin. Suasananya kerasa banget tegangnya. Di sana ada Klein yang selalu waspada, si penyelenggara yang dijuluki Eye of Wisdom, dan seorang apoteker gemuk yang kelihatannya udah nggak sabaran. Si apoteker ini langsung to the point. Dia cari makhluk beyonder tipe hewan untuk eksperimen. Dan di sini kita langsung lihat cara kerja pikiran klien. Dia langsung menghubungkan permintaan ini dengan pertemuan sebelumnya di sirkus, kan? Ah, iya. Dia ingat si apoteker ini pernah ngaku bisa baca pikiran binatang. Jadi dia langsung menduga kalau jalur beyonder si apoteker ini ada hubungannya sama pengendalian binatang buas. Dan dugaannya langsung terbukti. Si apoteker ini nggak sengaja keceplosan. Nah, ini dia. Waktu ada yang nyindir permintaannya, dia bales, lebih baik kau jinakkan saja dan arahkan agar membantumu. Kekuatanmu bisa meningkat berlipat. Terus dia langsung diem. Langsung sadar dia. Sadar kalau sudah ngomong terlalu banyak, muka di balik topengnya itu pasti pucat pasi. Nah, ini adalah pelajaran pertama di dunia bawah tanah ini. Setiap kata yang Anda ucapkan itu amunisi yang bisa ditembakkan balik ke arah Anda. Betul. Si apoteker baru saja memberi Klein dan semua orang di ruangan itu peta gratis menuju kelemahannya. Penyesalannya itu bukan cuma karena malu, tapi karena ketakutan. Dia baru saja membocorkan rahasia kemampuannya. Klein bahkan sempat kasih saran cerdas, kenapa nggak bikin makhluk beyonder sendiri pakai formula urutan 9? Tapi si apoteker cuma bisa mengeluh, bilang kalau itu mahal banget. Nabung buat diri sendiri aja susah, apalagi buat peliharaan. Yah, realitas ekonomi dunia beyonder ya. Betul, keluhan si apoteker soal uang itu seolah jadi penutup babak yang kurang menarik. Karena apa yang ditawarkan selanjutnya benar-benar mengubah dinamika seluruh pertemuan. Seseorang menawarkan satu set senjata beyonder. Dan isinya bukan main-main. Bukan? 50 peluru khusus dengan efek berbeda-beda, plus revolvernya. Ada peluru bemurni, peluru pemburu iblis, sama peluru pengusir setan. Ini paket lengkap buat pemburu monster. Harganya 500 pound. Jumlah yang sangat besar, tapi ada opsi lain, bisa ditukar dengan formula ramuan Barbalian. Nah, dan ini yang bikin saya penasaran, kenapa sebuah resep bisa lebih berharga daripada setumpuk uang tunai, sampai-sampai tawaran 600 pound dari orang lain pun ditolak mentah-mentah. Karena di dunia ini, uang itu bisa dicari, tapi kesempatan untuk jadi lebih kuat itu langka. Masuk akal. Formula Barbarian itu seperti cetak biru untuk naik level. Bagi si penjual wanita itu, uang 600 pound hanya akan habis, tapi formula itu bisa mengubah nasibnya. Benar juga. Itulah kenapa pengetahuan di sini nilainya melampaui materi. Bagi Klein, peluru-peluru ini adalah asuransi jiwa, terutama melawan musuh tak kasat mata yang sering ia hadapi. Masuk akal sekali. Akhirnya, transaksi pun terjadi. Eye of Wisdom maju sebagai notaris, memverifikasi keaslian formula itu. Klein dapat satu kotak besi berisi peluru-peluru berkilauan. Deskripsinya bikin kita bisa ngebayangin ya. Ada yang bersinar keemasan, ada yang perak dengan ukiran suci. Dan ada yang memancarkan cahaya pucat. Dia tahu ini barang asli. Betul. Dan lihat, Klein tidak berhenti di situ. Dia nggak mau menyanyiakan momentum. Selalu. Dia langsung maju dan menawarkan formula Briber, kelanjutan dari Barbarian, untuk ditukar dengan benda suci dari ranah matahari. Ini menunjukkan pola pikirnya yang selalu beberapa langkah di depan. Dia nggak cuma menyelesaikan masalah hari ini, tapi sudah mempersiapkan solusi untuk masalah di masa depan. Tepat. Betul. Nah, di akhir pertemuan, ada satu permintaan lagi yang menarik perhatiannya. Seseorang mencari kelenjar sutra laba-laba janda hitam.
Klein langsung tahu itu bahan utama untuk ramuan urutan 6, Demoness of Pleasure. Yang aneh, pembelinya adalah seorang pria. Tentu saja ini memicu alarm di kepalanya. Apakah pria ini anggota sekte Demoness atau dia hanya pesuruh? Itu kan pertanyaannya. Ini adalah benang kusut yang bisa mengarah ke sebuah konspirasi besar. Dia tergoda banget buat ngikutin pria itu. Tapi akhirnya, dia menahan diri. Dia sadar, risikonya terlalu besar. Belum persiapan, belum ramalan. Nggak tahu jebakan apa yang menunggu? Tapi saya jadi bertanya-tanya, apakah keputusan untuk mundur itu 100% benar? Dia kan punya kesempatan langka buat dapat info soal sekte Demoness. Bukankah seorang petualang sejati bakal ambil risiko itu? Itu pertanyaan yang bagus. Dan ini menyoroti perbedaan antara petualang dan pesulap. Oke. Petualang itu berjudi. Seorang pesulap, seperti filosofi yang Klein anut, nggak akan pernah bertaruh kalau kartunya belum lengkap. Baginya, informasi yang nggak bisa ditindaklanjuti dengan aman itu adalah jebakan, bukan peluang. Dia memilih untuk hidup dan bertarung di lain hari. Itu adalah disiplin, bukan kepengecutan. Oke, masuk akal sekali penjelasannya. Jadi setelah pertemuan selesai, Klein bukannya istirahat, tapi malah bersiap untuk misinya sendiri. Langsung tancap gas. Betul, di apartemen sewaannya, dia dengan teliti menyiapkan peralatannya. Revolver barunya diisi 5 peluru spesial. 2 pemurni, 2 pemburu iblis, 1 pengusir setan. Tepat. Dia cek artefak All Black Eye. Lalu, dia melakukan sesuatu yang sangat penting. Menyegel peluit tembaga Azik di dalam kotak logam dilapisi dinding spiritual. Kenapa peluit itu harus disegel seketat itu sih? Karena peluit itu seperti suar di dunia roh. Kekuatannya besar, tapi juga menarik perhatian yang nggak diinginkan. Menyegelnya itu cara untuk memastikan kartu trufnya tetap tersembunyi sampai saat yang paling dibutuhkan. Setiap item yang dia bawa punya tujuan. Peluru untuk menyerang, artefak untuk bertahan, dan peluit sebagai pilihan terakhir. Yang tak terduga. Dan tentu, dia melakukan ramalan di atas kabut abu-abu untuk memastikan tidak ada bahaya fatal yang menantinya. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Tujuannya, Jalan Verdi nomor 32. Tempat Master Key pernah ditemukan. Dia curiga ada roh penasaran di sana. Coba bayangin suasananya. Malam yang larut, gerimis dingin, dan cahaya lampu gas yang kabur menciptakan bayangan-bayangan aneh. Bener-bener mencekam. Atmosfernya dapat banget. Dia memanjat ke balkon lantai 2 dan masuk ke dalam rumah kosong itu. Dan hal pertama yang menyambutnya adalah mayat seorang pencuri lain di tangga. Lehernya terpuntir dengan cara yang sangat tidak wajar. Itu seperti kartu sambutan yang mengerikan dari apapun yang menghuni rumah itu. Benar. Disinilah ketegangan mulai memuncak. Dia menuruni tangga kayu yang berderit itu, setiap langkahnya hati-hati. Tapi saat kakinya menyentuh lantai dasar, ada yang salah. Apa yang salah? Dia lihat ke depan, dan itu lorong yang sama persis dengan yang baru saja dia tinggalkan di lantai 2. Tunggu. Jantungnya pasti berdebar kencang. Dia baru saja menuruni tangga, tapi dia nggak kemana-mana. Yang harus Anda perhatikan di sini adalah jenis jebakannya. Ini bukan sekedar ilusi visual. Ruang itu sendiri telah dilipat, seperti selembar kertas. Wow! Kemampuan Klein biasanya bisa melihat menembus ilusi, tapi dia nggak bisa melihat menembus hukum fisika yang lagi dibengkokkan. Dia nggak tertipu, dia bener-bener terjebak. Gila! Dia coba lagi. Kali ini sambil melempar batang korek api sebagai penanda. Hasilnya sama. Dia kembali lagi ke mayat di sudut tangga, terjebak dalam lingkaran. Lalu tiba-tiba hembusan angin sedingin es menerpa tengkuknya. Tunggu sebentar. Jadi tangannya bergerak sendiri mencoba mencekik lehernya. Itu adegan langsung dari film horor. Persis. Saya nggak bisa bayangin gimana dia bisa tetap tenang dalam situasi kayak gitu. Dia nggak tenang, tapi dia terlatih untuk nggak panik. Makhluk itu nggak menyerangnya secara fisik, tapi mencoba membuatnya mengulangi nasib si pencuri, membuatnya bunuh diri. Serangan psikologis sekaligus spiritual. Tepat. Makhluk itu memanipulasi tubuhnya dari jarak dekat. Disinilah kecerdikannya benar-benar bersinar. Dia nggak melawan secara langsung. Sebaliknya, dia merogoh sakunya, membuka segel kotak logam, dan mengeluarkan peluit tembaga Azik. Betul, dia nggak meniupnya, tapi melemparkannya ke udara. Dia menggunakan peluit itu sebagai umpan, yang sebenarnya adalah pertaruhan besar. Dia berasumsi makhluk itu bakal lebih tertarik pada aura kuat peluit Azik daripada dirinya. Cerdas,
tapi juga sangat nekat. Kalau intuisinya salah, dia cuma akan membuang satu-satunya kartu trufnya dan mungkin memancing sesuatu yang lebih buruk. Tapi pertaruhannya berhasil. Dalam persepsi spiritualnya, dia melihat makhluk tak kasat mata itu langsung melompat ke arah peluit, melupakan Klein sepenuhnya. Momen yang ditunggu. Dan di momen itulah Klein bergerak. Dia angkat revolvernya, membidik ke arah peluit di udara, dan berbisik pelan, "Selamat tinggal." Lalu, bang! Peluru pemurni. Peluru pemurni melesat dan jeritan mengerikan terdengar. Ledakan api keemasan suci menggambar siluet manusia di udara sesaat sebelum lenyap selamanya. Dan seketika, semua hawa dingin dan aneh itu hilang. Jebakan spasial itu hancur. Ruangan kembali normal. Luar biasa. Dia berhasil bukan hanya karena persiapan, tapi karena kemampuannya berpikir di bawah tekanan ekstrim dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Setelah semua itu, dia akhirnya bisa turun ke ruang bawah tanah. Di sana, di atas meja panjang berdebu, dia menemukan hadiahnya, sebuah buku catatan bersampul coklat. Dia membukanya, dan kalimat pertamanya sudah sangat dramatis. Ini akan tercatat dalam sejarah kebangkitan sebuah keluarga terkutuk. Dan buku catatan ini adalah jackpot yang sesungguhnya. Isinya adalah sejarah keluarga Abram. Ternyata mereka bukan keluarga biasa ya. Bukan. Mereka dulunya keluarga bangsawan yang luar biasa kuat di zaman keempat. Bahkan mungkin lebih kuat dari keluarga kekaisaran yang kita kenal sekarang. Pendukung utama dinasti Tudor. Tapi semuanya hancur. Leluhur mereka, Betel Abraham, menghilang dalam perang 4 kaisar. Dan sejak saat itu keluarga mereka dikutuk. Setiap Beyonder dari garis keturunan mereka ditakdirkan menjadi gila dan kehilangan kendali. Sebuah tragedi yang mengerikan. Strategi bertahan hidup mereka itu menyedihkan banget. Mereka terpaksa menyebar ke seluruh benua, memecah diri jadi keluarga-keluarga kecil. Tujuannya cuma satu. Kalau ada satu cabang keluarga yang kehilangan kendali dan mengamuk, garis darah utama nggak akan punah. Di titik inilah semua petunjuk mulai terhubung di kepala Klein. Dia membuat sebuah lompatan logika yang brilian. Dia menduga Betel Abraham ini sebenarnya adalah Tuan Dor yang legendaris, entitas misterius yang bisikannya sering dia dengar. Dan teori ini menjelaskan segalanya. Tuan Dor nggak pernah mengutuk keluarganya. Dia tersesat di suatu tempat di luar angkasa dan terus-menerus memanggil keturunannya buat minta tolong. Tapi panggilannya terlalu kuat. Tepat. Keturunannya yang berada di urutan rendah nggak punya kekuatan spiritual buat menahan telepon dari leluhur mereka yang begitu dahsyat, sehingga pikiran mereka hancur. Jadi, kutukan itu sebenarnya adalah panggilan minta tolong yang salah alamat. Bukan sihir jahat, tapi tragedi keluarga yang berlangsung lebih dari 1000 tahun. itu jauh lebih menyedihkan. Tepat. Dan ini adalah momen aha, yang dampaknya melampaui Klein sendiri. Ingat Nona Magician yang sering mengeluh dengar bisikan aneh? Oh iya, Klein sekarang tahu sumbernya. Bisikan itu bukan gangguan acak, itu adalah telepon dari leluhur yang sama, Tuan Dor. Pengetahuan ini bukan cuma berguna buat dia, tapi bisa menyelamatkan nyawa anggota lain di kelompoknya. wow. Tapi bukan itu saja isi buku catatannya kan? Belum. Sebelum penulisnya mengalami nasib tragis, dia berhasil mencatat 3 formula lengkap yang diwariskan keluarganya. Urutan 9 apprentice, urutan 8 trickmaster, dan urutan 7 astrologer. Peta harta karun untuk kemajuan Klein. Betul. Tapi ada ironi yang paling tragis di halaman terakhir. Si penulis dengan penuh semangat menulis rencananya buat minum ramuan apprentice pada malam bulan purnama. Dia pikir itu waktu terbaik karena kekuatan spiritualnya lagi di puncak. Sebuah kesalahan fatal. Dia nggak tahu kalau malam bulan purnama adalah saat panggilan Tuan Dor paling kuat. Dia memilih waktu yang paling buruk untuk membuka saluran telepon ke leluhurnya. Akibatnya, dia langsung kehilangan kendali. Benar-benar pelajaran tentang bahayanya pengetahuan yang nggak lengkap. Penemuan formula ini memang sangat berharga. Tapi pemahaman tentang kutukan dan kesalahan si penulis buku ini jauh lebih berharga. Klein sekarang tahu bahaya spesifik dari jalur apprentice dan, yang lebih penting, cara menghindarinya. Dan seperti biasa, Klein nggak buang waktu. Setelah memverifikasi formula di atas kabut abu-abu, dia langsung bergerak. Lewat avatarnya, The World, Dia mengirim pesan ke Nona Magician menawarkan formula Trickmaster yang baru saja ia temukan. dan sebagai gantinya, Dia meminta item penyucian dari ranah matahari. Item yang sama persis yang gagal dia dapatkan di pertemuan rahasia tadi. dia langsung mengubah aset pengetahuan barunya menjadi solusi untuk masalah yang sedang dihadapinya. Efisiensi yang luar biasa.
Dari satu malam yang berbahaya, dia dapat senjata, memecahkan misteri kuno, dan mendapatkan kunci untuk masa depannya. Benar-benar luar biasa. Jika kita lihat gambaran besarnya, perjalanan malam itu adalah sebuah mikrokosmos dari kehidupannya. Semua berawal dari satu informasi kecil di pertemuan rahasia yang membawanya ke rumah berhantu. Yang kemudian memberinya kunci untuk memahami kutukan 1000 tahun. Dan pada akhirnya memberinya jalan untuk maju. Ini menunjukkan bahwa setiap informasi, sekecil apapun, bisa menjadi benang yang jika ditarik akan membongkar segalanya, membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda. Keluarga Abraham mewarisi sebuah kutukan yang sebenarnya lahir dari kekuatan luar biasa leluhur mereka sendiri. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah warisan terhebat, baik itu pengetahuan, kekuatan, atau nama besar, selalu merupakan sebuah anugerah? Atau terkadang itu justru menjadi beban terberat yang harus dipikul? Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di penelusuran berikutnya.